Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil Kalkin Syamursyid yang dibisakan hadir pada Mahafid Online Internasional pada subuh hari ini. Nampak hadir Kiai Anang, Kiai Hasan Bakri, Kiai Triwahyu, Kiai Arif, Kiai Profesor Subandi, semua ikhwan akhwat yang hadir pada pagi hari ini sebagai pemangku manaqib yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada satu ungkapan yang sebenarnya terkadang kita mencari itu. Yang saya maksudkan adalah kita selalu berharap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sendiri itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengungkapkan kalimat tersebut dan sebenarnya rumusnya itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam Al-Quran surat Bani Israel, surat Al-Isra. In ahsantum li anfusikum. Atau kebalikannya, wa in asatum falah. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya eh, kebaikan itu sendiri adalah untukmu sendiri, untuk kalian. Maksudnya adalah kalimat tersebut ataupun ayat tersebut itu dikerucutkan menjadi satu rumus. Rumus itu berbunyi min alamati qabulil hasanah al hasanah ba'daha. Itu rumusnya. Jadi salah satu di antara ciri bahwa diterimanya satu kebaikan itu sendiri adalah melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu sendiri berbentuk istiqomah, kontinuitas, berkesinambungan, mudawamah. Apapun bentuknya kebaikan. Nah, kalimat ini kita bisa mengerucutkan betapa tingginya, betapa jauhnya jangkauan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pangarsa Abbas sebagai mursyid kita. Orang lain mungkin akan ataupun baru baru akan merumuskan satu persoalan, sementara Abah itu sendiri bukan hanya merumuskan, rumus itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan. Sudah sering kita membicarakan masalah ini. Jadi in ahsantum li anfusikum. Jadi kita ini sebenarnya dianjurkan untuk menebar bunga, bukan menebar duri. Kalau bunga yang kita tebar, maka akan memunculkan bunga. Meskipun terkadang duri itu sendiri juga ikut muncul. Tapi kalimatnya adalah li anfusikum, untuk kita sendiri. Apapun bentuknya. Ya. Umpamanya begini. Ada satu ungkapan terkait dengan masalah sedekah umpamanya. Kita kan sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang namanya sedekah itu. Karena diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Tapi kan kalimatnya sederhana, dirumuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa itu? Mengapa kalimat yang semacam demikian itu perlu dijadikan semacam contoh agar kita bisa mengetahui kalimatnya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasul. Ma naqasa malun min shadaqah bal yusdad. Enggak ada rumusnya. Orang bersedekah itu sendiri jatuh menjadi orang miskin, enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya orang yang seorang pengusaha itu bangkrut gara-gara sedekah, enggak ada. Kalimat akan begitu di dalam sabda Rasul. Sekali lagi saya sampaikan kalimatnya salah satu di antaranya adalah ma naqasa malun min shadaqah bal yusdad. Memangnya kenapa?
ada satu apa namanya kekeliruan gitu ya, yang terkadang kita tidak memfokuskan masalah itu. Disebut di dalam tanbih, nggak tanggung-tanggung. Bagian akhir tanbih kan ada mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat yang ke-112. Yang dikutipkan yang dibacakan biasanya terjemahannya. Kalimat aslinya di dalam Al-Qur'an wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Kalimatnya kan semacam begitu. Jadi dalam artian Allah telah memberikan salah satu contoh. Contoh di sini adalah qaryatan aminatan mutmainnah. Satu kampung, satu desa, satu negara yang tenang. Tak kurang suatu apa. Gemah ripah lahu jinawi. Mengapa kita bisa mengatakan demikian? Ya'tiha rizquha min kulli makanin. PAD-nya, pendapatan asli daerahnya datang dari berbagai sektor. Sektor apapun. Sektor pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan, termasuk sektor keamanan. Jangan diabaikan. Memangnya kenapa keamanan itu jangan diabaikan? Karena belum selesai ayatnya. Penyakit manusia kan hanya satu. Gemah ripah jinawi. Kita menginginkan negara yang tak kurang suatu apa. Kan penyakitnya hanya satu. Apa itu? Fakafarot bi'an'illah. Kufur nikmat. Dikatakan kufur nikmat, tidak menerima terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala berbentuk segala kenikmatan. Gitu ya. Nggak usah diurai secara panjang lebar karena kita kan sehari-hari juga akan menjabarkannya dalam kehidupan. Fakafarat bi'anil. Karena kufur nikmat, maka wujud ataupun bentuk daripada teguran Allah Subhanahu wa taala juga hanya dua. Apa itu? Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala akan menegur kalau kampung penduduk kampungnya, kalau desa penduduk desanya, kalau negara seisi apa negara itu penduduknya. Dengan apa? Dengan dua hal. Libasal ju' dengan pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan itu kita bisa mengetahui bahwa apa namanya kalau pada bulan lalu kan kita Manqobah ke-22 ya, Manqobah ke-22 apa namanya menceritakan tentang dua hal pokok, memerdekakan hamba sahaya, yang kedua adalah Tuan Syekh itu sudah biasa memakai baju bagus pada waktu lebaran. Mengapa dikatakan harus memakai baju bagus? Karena itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Gitu ya. Gitu ya. Walibasu taqwa zalika khair. Nah, pakaian yang kita gunakan sesuai dengan apa? Dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur pengarsa Abah Awas sebagai mursyid kita, melaksanakan amalia. Itu pakaian zali, namanya walibasu taqwa zalika khair, pakaian takwa dan pakaian yang terbaik. Karena apabila kita tidak menggunakan pakaian, bukan baju takwa seperti baju koko, bukan begitu, pakaian. Pakaian yang menjadi amaliah kita sehari-hari itu namanya pakaian. Itu harus berbentuk takwa. Orang mau ngomongin masalah takwa dengan menggunakan metode begini, metode begitu. Selama tidak ditalkin zikir, tidak akan ngerti tentang kalimat yang disampaikan sabda Rasul. At-taqwa hahuna, maaf. Sampai Rasul itu mengatakan begini, dua jari beliau pada dada kirinya. At-taqwa hahuna, takwa itu yang ada di sini. Nggak akan ngerti selama tidak ditalkin. Memangnya kenapa? Memang takwa itu memang adanya di sini. Bagaimana orang akan bisa menerjemahkan soal takwa? Dia sendiri umpamanya tidak mendapatkan talqin zikir. Nah, jadi orang-orang yang ditakwa itu, orang yang ditalqin zikir, sebenarnya dia sudah termasuk ke dalam kategori takwa. Dikatakan Rasul kan begitu. Lagian keuntungan orang yang ditalqin zikir kan banyak. Banyak. Di antaranya adalah
Seperti diikuti di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang kedua. Sampai berani pengarsa Abah Aos itu mengatakan, tentu ada dasarnya, nggak mungkin Abah mengatakan sesuatu nggak ada dasar. Abah berani mengatakan orang yang ditalkin zikir 4.000 dosa besar itu bisa hangus, bisa tertutupi. Nggak tanggung. Al-Quran. Apa kalimatnya? Orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan nilai takwa, at-taqwa hahuna itu, yang ditalkin zikir itu ternyata kafara anhum sayyi'atihim. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahannya. Itu kan artinya diampuni, yang semacam begitu. Nah, itu kan hanya bisa diterima, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mendapatkan haknya. Mengapa itu dikatakan sebagai hak dalam bentuk takwa itu sendiri adanya di talqin zikir? Karena pada hakikatnya adalah semua orang juga udah tahu. Menyenandungkan kalimat-kalimat yang begitu indah. Ittaqul jannah la ilaha illallah. Kalau kita ingin tahu, kalau kita mau dalam Al-Quran itu, kalau kita mau masuk ke dalam surga, dalam Toriko kan nggak pernah ngomongin surga, tapi Al-Quran kan memberikan isyarat. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, itu ada kuncinya. Beda dengan neraka, kalau neraka nggak pakai kunci. Nggak percaya, coba lihat Al-Quran. Az-Zumar ayat 73. Az-Zumar ayat 73 mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar. Orang kafir, apapun sebutannya orang kafir itu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, musyrikin, munfakin dan seterusnya. Itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar, berduyun-duyun. Begitu banyak orang yang digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Hatta iza ja'uha, begitu sampai di depan pintu neraka jahanam, putih kata abuha. Itu pintunya otomatis terbuka, nggak dikunci. Beda lagi dengan orang yang apabila digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ayat 75 daripada surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqau, orang-orang yang bertakwa disebut itu. Nggak ada sebutan lain. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang yang bertakwa digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga. Zumar, berduyun-duyun. Hatta iza jauha. Begitu sampai di depan pintu surga, pintunya belum dibuka. Di mana kita bisa mengetahui? Ada huruf wawu. Wa putihat. Kalau tadi kan kalau jahanam nggak ada huruf wawu. Saya ulangi sedikit. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Hatta iza jauha putihat abwabuha. Otomatis terbuka. Kayak kita masuk ke gedung-gedung yang mewah zaman sekarang, yang modern. Mau masuk ke dalamnya nggak usah dipegang, nggak usah dibuka kuncinya. Kita deketin aja buka sendiri. Kalau surga nggak begitu, ada huruf bau. Gitu ya. Hanya orang yang bertakwa yang digiring di situ. Nggak takwa nggak digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar hatta idza ja'uha. Begitu sampai di depan pintu neraka surga, di depan pintu surga, wa putihat, baru dibuka pintunya. Nah, kita kan sudah sudah memiliki kunci itu. Begitu. Kunci itu bukan hanya untuk nanti, untuk sekarang juga, untuk hidup di dunia ini. Gitu ya. Jangan artikan bahwa surga itu nanti di akhirat saja, tidak, di surga juga. Jadi kalau boleh dikerucutkan kira-kira begini, jadi segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memilikinya dulu. Memilikinya itu sendiri adalah itulah yang dikatakan sebagai takwa. Itulah yang disebut di dalam sabda Rasul at-taqwa hahuna, yang namanya takwa yang ada di dalam dada itu sendiri. Itulah yang ditalkinkan ke dalam hati. Nah, ternyata untuk bisa masuk ke dalam itu, untuk mendapatkan segala kebutuhan kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adanya di surga.
Surga itu kenikmatan taman yang begitu indah, begitu. Di dunia, di akhirat, namanya kan ada surga dunia dan sebagainya gitu. Itu ternyata kuncinya itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Hanya untuk sementara, untuk kebutuhan kita itu sendiri, kuncinya dititipkan kepada Syekh Mursyid, dititipkan kepada pengarsa Abbas radhiyallahu anhu. Faqaddas sirah. Kan kita tinggal minta hak kita itu. Makanya tidak heran dalam beberapa kesempatan kita sering mendengar ya, umpamanya dalam acara apa namanya manakiban itu sendiri, selesai acara ataupun sebelum acara manakib suka diinformasikan bagi orang yang ingin mendapatkan haknya. Ingin mendapatkan haknya adalah memang haknya. Apa itu? Itulah takwa. Kemudian mengapa dikatakan itu sebagai haknya? Dan mengapa itu dikatakan sebagai benda paling berharga? Karena apa? Karena untuk mendapatkannya itu ternyata diniatkan. Makanya orang yang mau ditalkin zikir, ada maklumat dari pengarsa apa? Niatkan di dalam hati. Niat melaksanakan ayat 208 daripada surat Al-Baqarah. Ya ayuhallazina aman, udhulu fisilmi kafa. Jadi nggak cukup dengan membawa iman, tidak. Tetapi harus dengan membawa kunci. Kunci itu adalah takwa. Takwa itu adalah hahuna. Itulah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak cukup yang hanya sekedar diungkapkan dengan lisan, tapi harus diinstalkan ke dalam hati kita. Ribetnya gini, banyak orang yang perlu untuk dikasih motivasi begini. Di dalam pengetahuan tentang IT gitu ya, teknologi itu apabila kita ingin mengetahui sesuatu, ingin melaksanakan sesuatu, ingin mengamalkan sesuatu, itu kan perlu ada aplikasinya. Aplikasinya umpamanya saja aplikasi takwa umpamanya begitu. Itu kan harus diinstalkan ke dalam hati, ke dalam mesin komputer kita. Nah, hanya saja yang tidak banyak diketahui orang adalah di dalam komputer kita, di dalam hati kita itu sudah ada file, di mana file itu sudah kita sudah kita arsipkan itu jauh sebelum kita mendapatkan hak talqin. Apa itu contohnya? Contoh, bacaan tasbih 33 kali setelah melaksanakan sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan file yang sudah kita miliki, yang sudah kita pakai, yang sudah kita manfaatkan. Lama kita manfaatkan itu. Nah, tapi pada saat kita ditalkin zikir, diinstalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. File itu harus di-delete, dihapus, diganti dengan yang baru akan betah gitu. Jadi tidak betahnya la ilaha illallah di dalam hati bisa jadi file-file yang lama itu belum kita hapus. Kalau file lama tidak dihapus, itu nanti akan ada tarik kepentingan memunculkan penyakit, itulah virus. Nah, virus-virus semacam demikian yang akan menghancurkan. Namanya yang dikatakan apa benar akan memunculkan virus, makanya kan nanti akan dites oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengarsa Abah gitu ya, dites dengan berbagai riyadhah namanya gitu. Gitu ya, ada yang dites tentang kepangkatan, tentang jabatan maksudnya, kemudian dengan harta kekayaan, kewibawaan, macam-macam saja. Nah, untuk itu yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana kita mengistiqomahkan amaliyah kita agar in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasanah ba'daha. Artinya kita tetap melakukan kebaikan setelah kita melakukan kebaikan itu. Nah, itu yang menjadi amaliyah kita. Yang menjadi amaliyah kita sehari-hari yang diajarkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah. Dan gak tanggung-tanggung itu ya Al-Quran yang ininya, yang dijadikan pedoman dasarnya, keistiqomahan itu. Surat Al-Jin.
ayat yang ke-16. Wa allawistaqomu ala torikoh. Begitu jelas ya. Dan hendaklah kalian itu sendiri beristiqomah. Istiqomah di dalam bertorikoh. Torikoh banyak. Torikoh kan metode, cara. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah punya cara itu. Itulah torikoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ma'had Surya, Yasin Narasta, PPKN. Itu torikoh kita. Torikoh kita yang bukan hanya saja diamalkan, tapi diamankan. Diamankan dari berbagai dari berbagai gangguan. Dari mana? Bagaimana caranya kita mengamankannya? Begini. Maksud saya itu begini. Yang namanya mengamankan itu banyak di antara kita, para wakil talqin itu ya, yang mempunyai kewajiban khusus gitu ya, untuk mengenalkan Abah dan mengenalkan ajaran pengarsa Abah itu lewat berbagai cara, lewat media sosial, lewat ceramah umum dan sebagainya. Itu perlu didukung. Kalau ada tulisan tentang pengarsa Abah, tiba-tiba ada yang memberikan komentar tidak baik, harus kita dukung tentang yang baiknya. Beri komentar, jangan diam. Kata siapa? Kata Al-Quran. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Itu Al-Quran. Apabila kebenaran itu tidak dimunculkan, tidak didukung, itu yang muncul nanti adalah yang dhalal. Yang muncul adalah kesesatan. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu hebatnya karena tukang sihir itu sendiri ada di hadapan Fir'aun. Datang aja Nabi Musa. Kalau Nabi Musa diam, lemparkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa ternyata begitu dilemparkan menjadi ular yang ukurannya lebih besar daripada ular-ular milik penyihir Fir'aun itu sendiri. Kita kan punya tongkat. Bukan hanya berwarna merah putih yang kita bawa. Tongkat kita adalah la ilaha illallah. Apabila kita istiqomah melakukannya, bukan hal yang mustahil. Itu ya. Maka itu yang akan bisa menambah kuatnya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang dianjurkan, bahwa kebaikan itu sendiri baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita istiqomah di dalam melakukan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Dengan mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, berkahi segalanya, berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah.